Hey guys, so video pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menukar minyak engine dari E sampai Z. So untuk proses ini kita akan melalui 3 proses, yaitu yang pertama ialah untuk membuang minyak engine yang lama, yang kedua ialah untuk menukar oil filter yang baru, dan yang ketiga untuk mengisi minyak engine yang baru. Jadi tonton video ini sampai habis, dan saya pasti selepas Anda menonton video ini Anda akan menjadi seorang yang champion dalam menukar minyak engine kereta. Dan video ini juga sesuai untuk mereka-mereka yang baru menceburi dalam bidang DIY. Oke, sebelum memulakan proses penukaran minyak, kita kena cek bacaan meter sekarang dengan bacaan meter sebelum ini. Oke, kalau kita tengok di sini, kereta ini dia last service pada 190.100 dan next service dia sepatutnya pada 197.100, yaitu pada 3 bulan 3 2020. Tapi sekarang sudah 19 bulan 5 2020, sudah lebih dekat 2 bulan. Dan jarak perjalanan pula sudah lebih dalam 413 km. Jadi kamu jangan ikut macam saya hari itu saya lupa tukar. Make sure kamu tukar minyak engine kamu tepat pada masa atau sebelum. Oke, seperti yang kita nampak di depan ini ialah barang-barang yang kita perlukan semasa menukar minyak engine. Seperti yang kamu tahu, di sebelah kiri saya ini ialah barang yang wajib kita perlu ada, dan sebelah kanan ini ialah optional, di mana sekiranya Anda tidak mempunyai benda ini, Anda masih boleh melakukan kerja-kerja penukaran minyak. Oke, untuk yang pertama ini, di sini kita ada minyak engine, oil filter, dan pembuka nut. Minyak engine ini saya pakai jenis semi sintetik, dan sekiranya kamu tidak tahu apa jenis minyak yang sesuai untuk kereta Anda, kamu boleh cek link di bawah. Saya akan sertakan link di bawah bicara untuk memilih minyak engine yang sesuai untuk kereta Anda. Dan oil filter ini pastikan kamu beli yang ori punya. Dan untuk kereta Prodo Myvi, pembuka nut yang kita perlukan ialah jenis 14 mm. Dan di sini pula ialah tempat untuk minyak yang sudah terpakai. Oke, seterusnya di sini kita ada air filter. Air filter nih biasanya setiap kali kita menukar minyak engine kita akan cek, dan sekiranya rusak kita perlu mengganti, dan sekiranya hanya kotor kita cuma perlu membersihkannya. Dan seterusnya di sini kita ada tisu dan kain untuk membersihkan mana yang kotor. Di sini kita ada glove. Glove ini untuk mengelakkan tangan kita daripada terkena minyak yang kotor. Dan di sini kita ada lapis. Lapis ini kita akan gunakan masa bekerja di bawah kereta. Dan seterusnya di sini ini ialah cok. Cok kereta ini kita akan cok pada belakang tayar kereta untuk mengelakkan kereta daripada bergerak semasa kita bekerja di bawah kereta. Dan di sini kita ada corong minyak. Corong minyak ini fungsi dia untuk mengelakkan kita daripada tertumpas minyak yang baru semasa kita mengisi minyak. Di sini kita ada pembuka oil filter. Pembuka oil filter ini dia ada beberapa jenis. Antaranya ialah strap, jenis chain, jenis soket, dan jenis plier. Untuk yang shape-nya ini dia fleksibel. Dia boleh untuk oil filter besar dan juga boleh untuk oil filter yang kecil. Cuma keburukan dia ini untuk tempat yang sempit dia agak sukar untuk digunakan. Dan di sini kita ada seal tape. Seal tape nih biasanya kita akan gunakan pada nut supaya dia tidak leaking. Dan seterusnya kita ada jack kereta. Jack kereta nih dia ada beberapa jenis. Tapi yang kebiasaannya orang pakai jenis scissor, jenis hidrolik, dan jenis trolley. Jenis trolley ini orang biasa panggil dia jack buaya. Dan di sini seterusnya kita ada jack stand. Jack stand ini fungsi dia untuk menampung berat kereta, selain membantu jack kereta ini untuk menahan berat kereta. Oke, yang terakhir di sini kita ada botol minyak engine yang lama. Botol minyak engine yang lama nih kita akan gunakan dia untuk menyimpan minyak engine yang sudah terpakai. Oke, so sekiranya semua benda ini kita sudah ada, kita boleh sudah memulakan kerja-kerja penukaran minyak engine. Oke, sebelum kita cek kereta, pastikan kita parking kereta pada tempat yang rata. Dan seterusnya handbrake ditarik, dan pastikan tombol gear ini berada pada kedudukan P untuk kereta auto, dan bagi untuk kereta manual pastikan gear kereta Anda dalam keadaan gear 1. Dan jangan lupa untuk meletakkan cok kereta ini pada belakang tayar kereta.
Dan yang seterusnya ialah untuk jack kereta. Dan sekiranya kita tidak tahu cara untuk jack kereta, kita beli cek pada buku ono manual kereta kita masing-masing. Di sini dia ada tunjukkan tempat yang sepatutnya untuk kita letakkan jack kereta ini. Seperti yang kita nampak di depan dua curve ini ialah dimana tempat kita meletakkan jack kereta. Pastikan kita letak jack pada tempat yang betul. Dan seterusnya jack stand ini kita akan letakkan pada bus yang solid nih. Pastikan jack stand ini bersentuh betul-betul dengan bus ini, baru kita turunkan jack. Dan seterusnya sebelah kiri ini pun kita perlu lakukan benda yang sama. Oke, sekiranya kita sudah siap meletakkan jack stand ini dekat bawah kereta, pastikan jack kereta ini kita biarkan juga sebagai extra protection. Oke, selepas kejaman jack kereta sudah siap, sebelum masuk di bawah kereta pastikan kereta dalam keadaan stabil. Oke, kalau kamu tinggal di bawah kereta, kalau kamu perasan dekat bawah nih dia ada dua olsam, sebelah pemandu dengan sebelah penumpang. Kebiasaannya untuk kereta Pro2 MyBee, sebelah pemandu ini ialah untuk minyak engine dan sebelah penumpang ini ialah untuk minyak gearbox. Gimana cara untuk membezakan dia? Cara untuk membezakan dia biasanya untuk minyak engine nih dia akan berdekatan dengan oil filter. Jadi sekiranya kamu nampak oil sum yang berdekatan dengan oil filter, itu ialah minyak engine punya. Oke, untuk proses yang pertama kita akan membuang minyak engine yang lama. Kita akan letakkan penada minyak ini dekat bawah oil sum ini. Dan ini ialah skru 14 mm yang perlu kita buka. Kita akan membukanya dengan mengikut arah lawan jam. Oke, sementara menunggu minyak engine lama tadi habis, kita akan membersihkan nut ini dengan menggunakan kain. Dan Anda juga boleh menggunakan seal tape ini untuk menutup keliling nut ini, tapi jangan kasih tebal, cuma letak satu pusing atau dua pusing saja. Kamu tidak mau melakukan ini pun boleh juga, buat ini pun boleh juga. Ini tujuan dia untuk mengelakkan minyak daripada leaking. Tidak pakai kasih tebal. Oke, setelah minyak ini hampir habis, kita boleh lap keliling dia sebelum memasukkan skru nut itu tadi. Oke, untuk memasukkan nut ini kita kena pelan-pelan, jangan paksa kalau tidak muat. Sebenarnya kita kena pelan-pelan masuk biar dia ikut thread itu. Pastikan nut ini betul-betul lurus, sebab thread ini mudah lusa kalau kamu paksa. Dan apabila lus, minyak akan leaking dengan mudah. Kita kena berhati-hati ya.
Untuk mengetatkan ini kita jangan terlampau paksa deh, sekuat tangan saja. Oke. Sebab kalau kita kasih terlampau paksa dia takut delus, jadi jangan terlampau ketat. Oke, untuk proses yang kedua ialah untuk membuka oil filter nih. Sekiranya kamu tidak mempunyai pembuka oil filter, kamu boleh menggunakan gam kertas nih. Kamu gam keliling filter nih, supaya semasa kamu pusing oil filter tuh dia tidak licin. Dan satu lagi cara, kamu boleh gunakan sarung tangan yang mempunyai di bagian tapak tangan dia ada permukaan grip. Jadi apabila kamu pusing oil filter ini dia akan mudah. Tapi saya rekomendkan kamu untuk beli satu pembuka oil filter yang ngam dengan kereta Anda, supaya setiap kali kamu tukar, kamu tidak akan perlu bersusah payah untuk pusingkan benda nih. Sebab kadang-kadang benda ini apabila dia panas, dia akan susah untuk dibuka. Oke, dengan menggunakan ini kita akan membuka oil filter nih dengan mengikut arah lawan jam. Oke, sebelum kita menukar oil filter yang baru, pastikan letakkan minyak pada keliling getah nih. Fungsi dia adalah supaya next time bila kita mau tukar minyak engine, kita mau tukar oil filter nih, kita senang untuk membuka dia. Dan setengah orang akan isi minyak full pada oil filter nih baru pasang. Tetapi itu terpulang kepada jenis kereta. Habis setengah kereta, cara pemasangan oil filter dia lain. Pastikan jangan tertumpah, sayang minyak kamu. Lepas itu letakkan minyak pada keliling getah nih. Oke, sekarang saya akan pasangkan oil filter nih. Sebelum memasukkan oil filter, pastikan kita kasih bersih dulu sekeliling deh nih, baru masukkan oil filter. Cara untuk memasukkan oil filter, kita jangan paksa. Kalau tidak dapat masuk, masukkan dia dengan perlahan-lahan. Pastikan oil filter tuh dia senang untuk dimasukkan. Dan untuk mengetatkan oil filter ini kita cuma perlukan kekuatan satu tangan. Jangan menggunakan apa-apa tools. Ketatkan dengan menggunakan satu tangan saja. Kalau dia licin, lap lu keliling, baru ketatkan dia balik. Jangan terlampau ketat, sedang-sedang saja. Oke, sekarang kita proses ketiga, ialah untuk memasukkan minyak engine yang terbaru. Sebelum itu, kita kena turunkan, cek sebelah menyebelah. Sebelum mengisi minyak baru, kita kena tahu berapakah liter minyak yang diperlukan untuk kereta Myvi ini. Oke, sekarang kita cek pada buku ono manual dia. Untuk kereta Myvi, minyak engine yang diperlukan with oil filter ialah 3,1 liter. Bermaksud engine ini memerlukan keseluruhan 3,1 liter minyak engine. Disebabkan tadi kita sudah isi sedikit minyak dekat oil filter, jadi kita cuma perlu isi dalam 2,8 liter lagi. Oke, sekarang kita tengok minyak yang kita guna ini. Minyak yang saya pakai ini dia lebih kurang dalam 5 quarter atau lebih kurang dalam 4,73 liter.
So dalam 4.73 liter nih kita cuma perlukan dalam 2.8. Sekarang minyak kita liter lebih kurang dalam 4 liter. Jadi 1 liter, 2 liter, 2.8, lebih kurang dekat sini. So kita ada lebihan dalam 1 liter lebih, sebab dalam botol ini dia ada lebih kurang 5 liter. Dan sekiranya kamu perasan, ada setengah orang semasa dia membuang minyak yang lama, dia akan membuka tutup minyak engine ini. Dia akan membuka minyak tutup engine ini dan akan menarik dipstick ini. Bagi saya, dua benda ini kita tidak wajib untuk lakukan, sebab sekiranya kita membuka tutup ini, peratus kemasukan warga asing, peratus kemasukan benda asing dalam engine ini sangat tinggi, sebab kita membiarkan tutup ini terbuka. Dan sekiranya kita bekerja di bawah pokok, peratusnya akan lebih tinggi. Jadi biarkan tutup ini pada tempatnya, dan ini kita masih boleh membuang minyak engine yang lama. Oke, untuk isi minyak ini saya akan menggunakan corong minyak ini supaya semasa saya mengisi minyak tidak akan tertumpah. Oke, sekarang minyak lebih kurang dalam 1 liter lebih. So sekarang kita akan start kereta untuk biar minyak itu running. Biarkan kereta running selama 5 menit. Semasa kereta running, pastikan kita cek bahwa kereta sama ada leaking atau tidak. Pastikan tidak leaking lah. Oke, selepas 5 menit matikan engine dan biarkan selama 5 menit, dan selepas itu kita akan cek minyak melalui dipstick minyak. Oke, seterusnya kita perlu cek tekanan minyak. Kalau kita tengok sini, dekat sini dia ada satu lubang dan di bawah lagi lubang. Lubang yang paling bawah ini ialah level yang paling rendah, manakala lubang yang atas ini yang full punya. So means sekiranya kita punya minyak berada di tengah-tengah pun oke. Yang penting dia jangan lebih dari lubang yang di bawah tuh. So kalau kita boleh nampak minyak saya dia berada di hampir dengan atas tuh. So amount dia kira oke. So kita tidak perlu tambah minyak lagi untuk yang ini ya. Oke, so begitulah cara untuk menukar minyak engine pada kereta Anda. So untuk yang terakhir kita akan menukar air filter untuk kereta nih. So untuk menukar air filter kereta ini kita perlu membuka locknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lock, dan ada satu lock di sini. Oke, untuk elemen pembersih udara dia setiap 5000 km perlu periksa. So setiap kali kita tukar minyak engine kita perlu periksa, dan setiap 40.000 km kita perlu tukar lah. So inilah perbedaan antara air filter lama dengan air filter baru.
Air filter nih dia akan pasang begini. Dia akan menapis udara yang akan masuk ke dalam throttle body ini dan akan menuju ke dalam engine. Seperti yang kita lihat ini ya throttle body yang akan menarik udara ke dalam silinder engine. Dan inilah fungsi air filter. Air filter nih fungsi dia untuk menapis benda-benda kotor atau habuk daripada masuk ke dalam engine. Dan sebab kalau benda-benda kotor ini masuk ke dalam engine, dia akan merusakkan performance engine tersebut. Tapi ini ialah cover nih, udara akan masuk dari saluran ini dan dalam ini dia akan masuk, seterusnya akan ditapis oleh filter nih. So itulah penting untuk kita membersihkan filter ini setiap kali kita menukar minyak engine. Dan sekiranya filter itu sudah rusak, kita perlu menukarnya lah. Oke, untuk minyak yang sudah terpakai ini kita tidak boleh buang sembarangan, sebab dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. So apa yang kita boleh buat? Kita akan cari botol, apa-apa jenis botol yang boleh menampung jumlah minyak ini, dan kita boleh mengantar minyak yang sudah dipakai ini ke bengkel-bengkel yang berdekatan, sebab setengah bengkel ada yang menerima minyak-minyak ini secara percuma. Oke, yang terakhir, kamu jangan lupa untuk record bacaan meter nih, meter sekarang dengan next service-nya, supaya kamu tidak lupa. Saya harap video ini membantu, dan sekiranya Anda menyukai video ini, jangan lupa tolong saya like dan share video ini. Dan sekiranya Anda ada apa-apa pertanyaan mengenai video ini, kamu boleh komen di bawah. Bagi yang baru dalam channel ini, kamu jangan lupa subscribe dan tekan notification untuk video-video saya yang akan datang. Dan sekiranya Anda mau sedikit info tentang channel ini, kamu boleh follow Insta saya di @garageman93. Saya akan letakkan link di bawah. Thank you guys.